والانتفاع والإفادة والاستفادة ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا منك بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, lama gak ketemu, jauh sekali insyaallah. Pada hari ini insyaallah ini pertemuan pertama majelis muhadharah syarah jurum. Ada yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar nahwu. Nggak usah malu, bisa nggak tangan. Berarti saya anggap semuanya sudah pernah belajar nahwu. Jadi saya akan menyesuaikan keterangan saya mengikuti audiens ya. Sudah pernah belajar semua? Nahwunya pakai jurumiyah atau yang lain? Yang lain. Ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat penting. Muqaddimah dulu ya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu pertama yang harus dipelajari oleh thalibul ilm setelah menghafal Al-Quran adalah ilmu nahwu. Limadha? Kenapa? Karena nahwu adalah abul ulum. Karena nahwu adalah abul ulum, bapaknya ilmu. Bapaknya ilmu. Man infataha hadzal kitab, man infataha hadza nahwu, infatahat lahu jami'u ulum. Orang yang futuh dalam ilmu nahwu, maka Allah akan mudahkan dia untuk futuh di semua ilmu. Nah, jadi nahwu itu yang pertama. Wa man humma ankum hadzal nahwu, maka lam tuflihu fi ilmin al-ulum. Barang siapa yang enggak paham satu ilmu ini, ilmu apa? Ilmu nahwu, maka dia tidak akan bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi nahwu ini adalah pelajaran pertama yang harus dipelajari. Kemudian kitab apa yang pertama kali dipelajari untuk pelajar nahwu? Kitab dasar apa yang paling pertama dipelajari? Ada banyak. Ada banyak. Di antaranya Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Kemudian ada Awamil Al-Jurjani. Ada Awamil Al-Dirkiwi. Ada lagi mungkin yang pakai Mulhatul I'rab. Tapi ala kulli hal, di antara semua kitab-kitab muqaddimah tadi, afdhalul kitab yang paling utama untuk dipelajari oleh thalibul ilm pertama kali adalah kitab Ajurumiyah. Kenapa? Karena di dalam kitab Ajurumiyah ada keutamaan-keutamaan yang tidak ada di kitab yang lain. Bukan berarti kitab yang lain tidak bagus. Awil Jurjani bagus, atau mungkin yang pakai kitab mu'asirin, kitab-kitab zaman sekarang kayak Nahwu Wadih, ada pakai Nahwu Wadih, bagus. Tetapi ada beberapa hal yang membuat Jurumiyah high level, di level tertinggi. Apa diantaranya? Urutan dalam kitab, tartib dalam kitab Jurumiyah mengikuti kitab-kitab yang ada digunakan oleh ulama-ulama mutaqaddimin dalam nahwu. Mulai dari pembagian kalam, kemudian ajzaul kalam, terus ahkamul ajza ila akhir. Nah, ini diantara mumayyizat muqaddimah Ajurumiyah. Paham sampai sini? Kitab yang kita akan mudzakarkan di sini adalah Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah. Al-Muqaddimah secara bahasa artinya kitabun shaghir. Kitab shaghir, kitab yang tipis saja. Setiap ilmu punya muqaddimahnya masing-masing. Untuk apa? Memperkuat asas kita. Kalau asasnya sudah kuat, maka kita akan bangun tingkat sampai 1000 juga nggak masalah. Kita punya gedung rumah 4 tingkat tapi asasnya nggak kuat, semuanya akan runtuh. Nah, semuanya ada asasnya. Lah, dalam setiap ilmu punya muqaddimah masing-masing. Nah, contohnya dalam nahwu, muqaddimah Jurumiyah, Awamil Jurjani, tadi yang saya sebutkan semua. Dalam tajwid ada Tuhfatul muqaddimah. Kemudian dalam fikih misalnya ada muqaddimah Abi Syuja. Muqaddimah yang kita pelajari sekarang adalah muqaddimah Ajurumiyah. Kemudian muqaddimah Al-Ajurrumiyah.
Al-Ajurrumiyah secara bahasa maknanya adalah al-faqir as-sufi. Al-faqir apa? As-sufi. Muqaddimah al-Ajurrumiyah, musannifnya adalah siapa? Muhammad bin Dawud as-Sunhaji. Wa yuqal as-Sunhaji. Wa yuqal as-Sinhaji. Bitaslith shad. Jadi boleh 3. Boleh Sunhaji, boleh Sinhaji, boleh apa? Sunhaji. Mana yang paling masyhur? As-Sunhaji. Beliau adalah yang menulis kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Jadi Ibnu Ajurrum, bukan Al-Jurumiyahnya tapi Ibnu Al-Ajurrum, Muhammad bin Dawud as-Sunhaji. Beliau lahir di Maghrib, di Fez kalau di Google sekarang Fez. Tahun berapa? 673 Hijrah. Wafat tahun 723. 672 lahir, wafat tahun 723. Lahir kapan? 672 Hijrah. Wafat 723 Hijrah. Beliau nisbahnya adalah as-Sunhaja, yaitu satu kabilah dari kabilah Berber. Tahu Berber? Ya, bukan yang Berber yang apa ya? Mongol ya? Yang Berber. Bukan itu. Ada kabilah di daerah Maghrib, kabilah Berber. Kabilah Berber ini bukan orang Arab. Laisul Arab, tetapi orang Ajam. Orang Ajam. Mereka masuk Islam, kemudian bagus Islam mereka, sehingga di daerah kabilah Berber ini muncullah ulama-ulama besar. Contohnya siapa? Ibnu Ajurrum. Kemudian siapa lagi? Imam Busiri, yang ada yang ikut qasidah burdah, majelis burdah itu setiap hari apa? Nah itu yang dibaca amin dan berinci ila akhir. Nah, itu Imam Busiri. Itu lahir di mana? Orang kabilah mana? Orang-orang alim. Abu Hayyan, tahu Abu Hayyan? Syekhu masyayikh di asr. Tahu Ibnu Hisham? Musannif Fathul Nada, Audhul Masalik yang dijadikan muqarrar itu, yang entah kalian paham atau enggak. Kemudian ada Ibnu Aqil. Nah, itu semua murid dari Abu Hayyan. Orang mana Abu Hayyan? Orang Berber. Orang Ajam, bukan orang Arab. Nah, ini jadi bukti bahwa untuk jadi orang alim nggak harus terlahir Arab. Orang Ajam juga bisa jadi orang alim. Ibnu Ajurrum imam fil nahwu. Dalam nahwu beliau imam. Orang mana? Bukan orang Arab. Paham sampai sini? Kemudian apa lagi? Kapan beliau menulis kitab Muqaddimah Ajurrumiyah? Beliau tidak menulis kitabnya ketika beliau di Maghrib, enggak. Kapan beliau menulisnya? Beliau menulis ketika beliau haji ke Baitullah. Kemudian beliau menulis kitab ini di depan Ka'bah, menghadap Ka'bah. Beliau nulis kitab ini di depan Ka'bah. Kemudian setelah ditulis selesai. Banyak riwayat tentang cerita beliau berbeda-beda, tapi saya ambil salah satu. Setelah beliau menulis kitabnya, maka beliau membuang kitabnya ke laut. Dibuang mana? Ke laut. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kalau saya memang mengarang kitab ini, membuat kitab ini ibtigha'a wajhillah, murni karena engkau, ikhlas karena engkau, maka tidak mungkin kitab ini akan hancur. Tetapi kalau saya mengarang kitab ini di dalamnya ada rasa ingin kemasyhuran atau apapun itu, maka kitab ini akan hancur. Akhirnya nggak lama kitab tersebut diambil dari laut. Wa fi riwayatin kitabnya menepi ke pantai. Wallahu a'lam. Ternyata pas diangkat kitabnya tidak tersentuh satu tetes pun dari air laut. Tanda kitab barokah, buku barokah, kalau dicemplungin ke air nggak basah, dimasukin ke api nggak terbakar. Coba kamu bikin kitab satu, kamu buang ke laut, saya yakin hilang saja. Jelas ya? Kitab ini kitab yang sangat barokah. Kitab yang sangat barokah. Imam Suyuti katakan beliau wafat Imam Ibnu Najum tadi wafat berapa? 723. Imam Suyuti di abad ke-9 beliau mengatakan pada zamannya orang-orang kalau
kalau pengen futuh dalam ilmu nahwu awal-awal menggunakan apa? Tanda kalau kitab itu barokah. Jelas sampai sini? Muqaddimah al-Ajurumiyah ini adalah kitab dalam madah nahwu. Nahwu, apa itu nahwu? Apa itu nahwu? Nahwu adalah ilmun lima'rifati al-i'rab wal bina. Apa? Ilmun lima'rifati al-i'rab wal bina. Ilmu untuk mengetahui mana itu i'rab, mana itu bina. Apa itu i'rab, apa itu bina akan kita bahas di babnya masing-masing. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian perhatikan. Kalimat, kita tidak akan bisa menghukumi suatu kalimat itu i'rab atau bina atau mu'rab atau mabni kecuali dia masuk dalam susunan kalam. Saya ulangi. Nahwu apa tadi? Ilmun ma'rifati al-i'rab wal bina. Ilmu untuk mengetahui i'rab atau mabni, mu'rab atau mabni. Lah, kalimat tidak akan bisa kita ketahui apakah dia mu'rab atau mabni sebelum dia masuk dalam susunan kalam. Saya ambil contoh. Akan kelihatan ya. Saya punya lafaz Zaid. Pertanyaan saya, ini kita membacanya Zaidun, Zaidin, Zaidan. Yang mana benar? Zaidun. Zaidun. Yakin? Sepakat? Sepakat. Ada yang Zaidin? Zaidun, Zaidin, Zaidan. Kenapa Zaidun? Ada. Hah? Lah, perhatikan, fokus, perhatikan saya. Kita hanya bisa mengetahui kalimat apakah itu mu'rab atau mabni ketika dia masuk dalam kalam. Pertanyaan saya, Zaid sudah kalam atau belum? Terus kenapa dikatakan Zaidun? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Zaid sebelum masuk ke kalam dia tidak punya i'rab. Nggak bisa kita katakan dia Zaidun, Zaidin atau Zaidan. Karena kalau kita ingin menjadikan dia Zaidun, rofa berarti harus ada yang merofakan. Kalau kita menjadikan dia Zaidin, majrur, berarti harus ada yang menjerkan. Kalau menjadikan nasab, mansub harus ada yang menasabkan. Sedangkan itu hanya terjadi ketika sudah dalam kalam. Sedangkan Zaid ini belum ada dalam kalam. Jadi dia mau Zaid faqat. Nah. Apa itu kalam? Syarat-syaratnya kalam apa saja akan kita bahas di kitab. Yang siap baca satu orang. Matanya ada. Enggak apa. Ayo, yang suaranya keras. Sudah punya kitabnya semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ismail. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Aywa. Qala al-musannif rahimahullah al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini beliau menjelaskan bahwa sesuatu dikatakan kalam kalau memenuhi berapa syarat? Hah? Perhatikan. Kalam secara bahasa adalah kulluma afada. Apa? Kulluma afada. Segala sesuatu yang memberi faedah. Misalkan saya mengatakan ta'al ke sini. Memberi faedah apa enggak? Memberi faedah apa enggak? Memberi faedah. Saya mengatakan pada musyafa kif kum, berdirilah. Memberi faedah apa enggak? Memberi faedah. Al-kalam secara bahasa adalah kulluma afada.
segala sesuatu yang memberi faedah, entah itu dilafazkan atau tidak. Paham sampai sini? Kullu ma afada, entah itu berupa lafaz atau tidak. Contoh, saya mengatakan tadi saya punya isyarat. Misalnya, ya Habib. Isyarat bukan? Maknanya apa? Ta'al. Saya melafazkan atau tidak? Tidak. Ini isyarat. Memberi faedah atau enggak? Faedah. Berarti masuk kalam apa enggak? Kalam lughatan. Lughatan secara bahasa masuk dalam kalam. Atau ada namanya an-nusab. Nusab itu kayak tanda. Contoh, kita sholat ke masjid. Perhatikan saya. Kita sholat ke masjid. Untuk mengetahui mana kiblatnya arah mana, cukup dengan melihat mihrab. Lah, mihrab itu tadi. Berarti dengan mihrab di sana berarti kiblatnya kemana? Ya ke sana. Mihrab tadi masuk kalam secara bahasa atau tidak? Masuk. Kenapa? Karena memberi faedah. Memberi faedah, oh, kiblat ke arah sana. Paham sampai sini? Atau ada namanya al-uqdah. Uqdah itu lipatan jari. Contoh apa ya? Yang masyhur lah di sini Mas Sisir. Kalau kita mau ke sabik gimana? Dua. Ya gila ya. Ya, lipatan jari ini, sabik. Atau kalau mau ke asyir. Isyarat dengan tangan ini. Ini namanya apa? Uqdah. Masuk ke kalam secara lughatan masuk. Memberi faedah. Itu semuanya adalah kalam secara lughat. Kullu ma afada. Akan tetapi, apakah yang saya tunjukkan tadi, ad-dawal tadi, itu masuk kalam secara istilahan? Tidak. Kalam secara istilah harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, al-lafadz, al-murakkab, al-mufid, bil wadh. Jelas di sini? Al-kalam yang akan kita bahas di sini adalah kalam menurut siapa? Fistilahin nahwiyin. Kalam menurut ulama nahwu, bukan kalam menurut ulama lughah. Kalau menurut ulama lughah tadi apa? Al-kalam kullu ma. Jelas ya? Oke. Al-kalam inda an-nahwi. Al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wadh. Perhatikan saya. Al-lafadz. Kita bahas yang pertama. Al-lafadz. Apa maknanya lafadz? Al-lafzu sigotnya adalah masdar. Sigotnya apa? Masdar. Ya apa enggak? Ragu semua gini. Oke. Ini ada al-lafadz adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Ai al-malfudz. Ai al-malfudz. Apa al-malfudz? Yang dilafatkan. Al-lafadz secara definisi adalah sautun yashtamilu ba'da hurufil hijaiyah. Saya ulangi. Apa itu lafadz? Sautun yashtamilu ba'da hurufil hijaiyah. Suara yang di dalamnya terkandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi ketika saya gini, suara enggak? Dikatakan lafadz enggak? Kenapa? Karena di dalamnya tidak terkandung huruf hijaiyah. Suara. Tapi dikatakan lafadz enggak? Tidak. Karena apa? Tidak terkandung di dalamnya huruf hijaiyah. Berarti ketokan saya barusan ini dikatakan kalam atau tidak? Tidak. Karena syarat pertama tidak terpenuhi. Paham sampai sini? Jadi lafadz adalah sautun yashtamilu ba'da hurufil hijaiyah. Lah, suara-suara tadi yang tidak mengandung huruf hijaiyah namanya sautun sadaj. Sautun apa? Sadaj. Bisa dikatakan dengan sadij. Bila sadaj bisa sadij. Jelas sampai sini?
Ayo Pak. Kemudian lafaz jelas ya. Apa tadi? Sautun yastamilu ba'dahu fi. Kenapa saya ulang-ulang ta'rif? Karena untuk marhalah ula, level pertama dalam belajar nahwu diutamakan pertama adalah hafal. Kedua adalah paham ta'rif. Jadi tahu setiap ta'rif. Karena kita di marhalah pertama, maka kata Syekh Fauzi, untuk level pertama pelajar nahwu, yang pertama kali yang dilakukan adalah menghafalkan matan. Menghafalkan apa? Matan. Jadi saya pengen nanti semua yang ada di sini minimal hafal matan jurumi. Imam Khalil katakan al-kalam yubsat li yufham wa yukhtasar li yuhfam. Al-Khalil beliau katakan kalam itu dibiarkan panjang lebar untuk dipahami. Tetapi diringkas menjadi matan, muqaddimah, apapun itu namanya, liyuhfad untuk dihafal. Jadi kalau kalam misalnya syarah Ibnu Aqil itu kan panjang lebar, itu cukup dipahami. Kecuali antum mau menghafalkan syarahnya monggo. Tapi matannya, Alfiyah Ibnu Maliknya itu yukhtasor, dihafalkan. Paham sampai sini? Nah, nanti saya minta mungkin minimal setiap bab yang kita pelajari hari ini sampai mana besok sudah hafal. Nanti setoran langsung ke saya. Banyak bebas. Nanti setelah akhir majelis yang mau setoran saya silakan. Atau mau langsung udah hafal. Saya udah hafal Ustaz. Enggak level setengah-setengah. Boleh. Langsung setoran satu. Mudah ya. Saya dulu setoran jurumiyah enggak sampai sejam. Mudah. Insyaallah ya. Oke. Kemudian tadi kan syarat yang kedua, apakah cukup kalam itu lafaz saja? Apakah cukup? Tidak. Harus murokkab. Lafaznya harus murokkab. Apa itu murokkab? Ma tarokkaba min kalimataini faso'idan. Ma tarokkaba min kalimataini faso'idan. Sesuatu yang tersusun dari dua kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab maksudnya kata ya. Dua kalimat atau lebih. Ketika saya mengatakan Zaid, kalam atau tidak? Kenapa? Loh ini lafaz loh, Zaid. Belum murok. Ketika saya mengatakan idrib. Sudah kalam atau belum? Idrib. Sudah kalam atau belum? Sudah lafaz? Murokab atau tidak? Idrib berapa kalimat? 1 atau 2? Yang jelas gak 3 ya? 1 atau 2? Secara zahir dia satu kalimat, tetapi di dalamnya terkandung domir, yaitu anta. Idrib anta, pukul lah. Nah, jadi itu muqaddar. Ya ini cuma intermezzo aja, nanti pembahasannya akan kita bahas di kitab yang lebih tebal. Jelas ya? Jadi syarat kedua harus murokkab. Apa itu murokkab? Definisinya murokkab? Ma tarokkaba min kalimataini faso'idan. Wadih? Oke. Syarat ketiga dari al-kalam adalah al-mufid. Apa? Al-mufid. Al-mufid memiliki 2 tafsir. Perhatikan saya. Al-mufid memiliki berapa? 2 tafsir. Makna yang pertama yang paling masyhur, mufid adalah ma yufidu ma'nan ifadat, ma yufidu ma'nan yahsunu sukutul mutakallim alaih. Saya ulangi. Apa itu yufid? Ma yufidu ma'nan yahsunu sukutul mutakallim alaih. Loh bang, ini mungkin ada yang belajar mantik loh, itu kok faidah kok tapi tarifnya ada yufid lagi. Apakah ini tidak terjadi daur?
Oke, kalau protes saya ganti definisinya. Bukan ma yufidu makna, tapi ma yufhimu maknan. Segala sesuatu yang memberi pemahaman suatu makna sehingga yang berbicara tidak perlu mengulanginya lagi. Sebenarnya di sini kalau kata Syekh Abdul Aziz Hawi bisa tiga. Pertama, yang berkata tidak perlu mengulangi, yang mendengar tidak perlu bertanya, atau dua-duanya sekaligus. Jelas ya? Nah, tapi kalau di syarah Khalid menggunakan yasunu sukutul mutakallim. Jadi yang berbicara tidak perlu mengulangi lagi. Contoh, perhatikan saya. Saya mengatakan Zaid. Pendengar bingung nggak? Zaid. Terus Zaid kenapa? Ya, sehingga yang mendengar perlu bertanya atau saya memerlukan untuk menjelaskan lagi. Ketika saya mengatakan Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri. Kira-kira kalian masih tanya lagi nggak? Oh ya udah, kabar nih, Zaid telah berdiri. Dan saya juga tidak perlu menjelaskan lagi. Atau saya mengatakan Ja'at. Siapa Ja'at? Ja'at Fatimah. Ketika saya mengatakan Ja'at Fatimah telah datang, kira-kira yang mendengar perlu bertanya lagi? Atau saya perlu menjelaskan lagi? Masa enggak? Oke, kamu tak kata lagi. Zaidun qaimun. Zaid telah adalah orang yang berdiri. Enggak ada pertanyaan. Masa? Berdiri di mana? Ada nggak pertanyaan itu? Lah terus gimana? Jadi gimana nih? Yang benar yang mana? Zaidun qaimun ini udah mufid atau belum ini? Apa definisi mufid tadi? Menurut tafsir yang pertama? Aywa. Itu murokab, min kalimatin fasih itu murokab. Mufid. Tafsir yang pertama? Ma yufidu atau ma yufidu maknan yang sukutul mutakallim alaih. Sehingga yang mengatakan tidak perlu mengulang, yang dengar tidak perlu bertanya. Zaidun qaimun. Berarti kan? Zaidun qaimun sudah memberi faedah atau belum? Mas. Hah? Sudah. Sudah mufid atau belum? Sudah. Kalau ada pertanyaan lagi, berdirinya di mana? Ini kan pertanyaan. Berarti tarifnya salah nih. Hah? Nah, berarti kan penting. Maksudnya mufid adalah memberi faedah yang tidak membuat pendengar menunggu. Menunggu dengan apa? Intidhoron taman. Perhatikan saya. Sehingga tidak membuat pendengar muntazir intidhoron taman, menunggu dengan penungguan yang sempurna. Kalau secara bahasa, intidhor taman. Apa itu intidhor taman? Apa itu intidhor taman? Intidhor taman adalah ketika fi'il belum ada fa'il, atau mubtada belum ada khobarnya, atau syarat belum ada jawabnya. Itu namanya intidhor taman. Saya ulangi. Intidhor taman itu apa? Saya menggunakan bahasa yang mudah. Ketika fi'il belum ada fa'ilnya. Ketika mubtada belum ada khobarnya. Ketika syarat belum ada jawabnya. Ini namanya apa? Intidhor taman. Jadi ketika saya mengatakan Zaid, terus kenapa Zaid? Ya kan? Lah, ini kan Zaidun qaimun. Zaid sudah ada mubtada, khobarnya mana? Ini intidhor taman atau bukan? Ketika Zaid belum ada qaimunnya, ini intidhor taman atau bukan? Intidhor taman. Ketika ada mubtada tapi belum ada khobarnya. Lah, ini yang dimaksud mufid di sini. Tetapi ketika saya sudah mengatakan Zaidun qaimun, kemudian ada pertanyaan. Berdiri di mana, Bang? Ini intidhor juga apa enggak? Intidhor, tapi bukan intidhoron taman, intidhoron naqison. Jadi intidhor ada dua, intidhoron taman sama intidhoron naqison. Kalau intidhornya intidhor naqison,
tidak dianggap dalam mufid, nggak masalah. Contohnya intidhar naqisun itu apa? Menunggu maf'ul bih atau hal. Ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dalam keadaan naik Grab. Kalau zaman sekarang menunggang. Perkataan raqiban, ketika seandainya saya tidak menyebutkan kata raqiban, masih ada intidhar enggak? Intidhar, tapi naqis, bukan intidhar tamam. Lah ketika saya mengatakan seperti itu, apakah sudah masuk mufid? Mufid. Jelas ya? Jelas? Intidhar taman tadi apa? Ketika fi'il belum ada, ketika mubtada belum ada, ketika syarat belum ada. Syarat jawab itu apa? Contoh saya mengatakan, kalau Zaid duduk, biar relate saya pakai nama orang di sini. Kalau musyafa duduk, ya terus kenapa? Iya kan? Jadi seakan-akan saya mengatakan in koma musyafa. Kalau musyafa berdiri, ini kan syarat. Kalau ada kalau berarti ada maka, iya kan? In qomal musyafa qomal habib misalnya. Kalau musyafa berdiri, habib berdiri. Nah, ini syarat sudah ada jawabnya. Maka kalau syarat sudah ada jawabnya, maka dinamakan intidhar tam. Kalau saya cuma mengatakan in qomal musyafa, kira-kira menunggu nggak mendengar? Menunggu. Berarti intidharnya belum sempurna. Kalau tidak disebutkan jawabnya, maka tidak terpenuhi syarat mufid. Jelas ya sini? Kalau nggak mufid berarti tidak kalah. Paham sampai sini? Itu adalah mufid penafsiran yang pertama. Apa yang pertama tadi? Yufidu makna disebut mutakallim. Ma yufidul makna. Jelas sampai sini? Kemudian penafsiran yang kedua dari mufid. Penafsiran kedua dari mufid adalah, kalau bahasa enaknya gimana ya? Ma yufhimu ma'nan yumkinu ayyujhal. Saya ulangi lagi. Ma yufidu ma'nan yumkinu ayyujhal. Segala sesuatu yang memberi pemahaman makna, yang makna tadi mungkin untuk tidak diketahui. Saya ulangi lagi. Ma yumkinu ma'nan, ma yufidu ma'nan atau yufhimu ma'nan yumkinu ayyujhal. Memberi faedah makna yang makna tersebut ada kemungkinan untuk tidak diketahui. Contoh, Zaidun jalisun. Masuk mufid nggak dalam kategori yang kedua ini? Masuk nggak? Masuk. Kenapa? Karena Zaid bisa saja berdiri, bisa saja tidur, bisa saja main game, bisa saja yang lain-lain. Nah, tetapi ada kabar nih, Zaid tidur, Zaid duduk. Keadaan Zaid duduk itu wajib kita ketahui atau enggak? Maksudnya lazim kita ketahui atau tidak? Tidak. Berarti yumkin yujhal. Keadaan Zaid bisa saja kita enggak tahu. Tetapi kalau perkataan as-sama'u fawqana, langit itu di atas. Langit itu di atas. Atau an-nar harrun, api itu panas. Itu sesuatu yang kemungkinan orang tahu, tidak tahu apa enggak? Semua orang tahu. As-sama'u fawqana al-ardu tahtana, bumi di bawah kita. Itu semua orang tahu. Jadi mengikut tafsir yang kedua, perhatikan saya, mengikuti tafsir yang kedua, perkataan as-sama'u fawqana, langit itu di atas, itu masuk mufid atau tidak? Lafaz apa enggak? Kalam atau enggak ini? As-sama'u fawqana? Kalam atau tidak? Mengikut tafsir yang kedua? Tidak. Kenapa? Karena langit di atas,
bumi di bawah, api itu panas, itu semua orang sudah tahu. Anak kecil aja tahu. Jelas ya? Nah, mengikut tafsir yang kedua, apa tafsir yang kedua? Ma yufhimu ma'nan yumkinu ay yujhal. Kalau sesuatu yang secara umum semua orang sudah tahu, itu tidak dikatakan mufid. Menurut penafsiran yang keberapa? Kedua. Jelas sampai sini? Saya mengatakan al-ardu tahtana, bumi itu di bawah kita, di bawah kaki kita. Sudah lafaz belum? Sudah lafaz belum? Sudah. Sudah murokkab lebih dari satu kalimat? Lebih. Tapi mufid enggak? Menurut pendapat kedua tidak. Tapi menurut pendapat yang pertama, jelas sampai sini? Sabar. Masa jurumiyah kok bahas-bahas kayak gitu kok perasaan kok susah sekali? Enggak. Ini pembahasan ini pembahasan untuk muktadi. Wajib bagi kita untuk mengetahui. Buktinya apa? Pembahasan ini diletakkan oleh ulama di syarah-syarah jurumiyah, di syarah Maturidi, Tuhfah Saniyah, Khalid Azhari, atau di syarahnya Mutamimah. Itu kan kitab-kitab muktadi semua, dan ini membahas tentang ini. Jadi ini wajib diketahui bagi muktadi. Jelas sampai sini? Nah, berarti tadi, perhatikan. Kemudian, berarti mufid ada berapa tafsir? Dua. Walaupun pilihan kita bukan angka 2. Oke? Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Bahaya. Ya. Ada 2. Tafsir yang pertama, ya suruh. Itu yang kebanyakan ulama pakai pendapat itu. Yang kedua, Aiwa. Nah, perhatikan. Ulama yang mengikuti menggunakan pendapat kedua yaitu ma yufhimu ma'nan yumkinu ayyujal, itu pasti mengikuti menggunakan pendapat yang pertama. Perhatikan saya. Ulama yang mengikuti tafsir yang kedua pasti mengikuti tafsir yang pertama. Tetapi tidak semua ulama yang mengikuti tafsir yang pertama menyetujui tafsir yang kedua. Paham sampai sini? Makanya nanti kalau kalian baca syarah jurmiyah itu ada khilaf. Contoh di syarah Khalid inilah. Di syarah Khalid disebutkan bahwa as-sama'u fawqana itu tidak masuk ke kalam karena mengikuti pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Tetapi di kitab lain, kalau saya baca di mana ya lupa. Kalau nggak di Tuhfah di Kawakib Duriyah syarah Mutamimah itu as-sama'u fawqana masuk ke kalam. Kenapa? Karena mengikut pendapat yang pertama. Waktu sampai sini jelas. Isbiru. Berarti kan belajar harus sabar. Kalau kalian bingung di awal, insya Allah akan paham dan jelas ketika di tengah keterangan. Kalau di tengah keterangan masih belum paham, insya Allah akan gamblang ketika di akhir. Kalau di akhir belum paham, insya Allah akan paham di kitab setelah di syarahnya, di hasyiah. Isbiru. Harus sabar. Kata Syekh Fauzi, setiap orang itu akan menemukan kesulitannya masing-masing. Perhatikan saya. Setiap orang dalam belajar akan menemukan kesulitannya masing-masing. Tetapi harus sabar. Gak ada orang alim itu lahir-lahir langsung alim, enggak. Innamal ilm bita'allum. Ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Gak jaminan kamu anaknya kiai misalnya, anaknya orang alim, gak mau belajar. Tapi kalau gak mau belajar gak jadi ulama. Al ilmu bita'allum la bita'allus, bukan diwaris. Isbir. Kalau kata orang Mesir, usbur. Benar kayak usbur. Oke, al-mufid jelas sampai sini. Sekarang kita masuk bil wada'. Bil wada' memiliki dua penafsiran juga. Perhatikan saya. Al wada' memiliki dua penafsiran. Jadi sesuatu
suatu kalimat tidak dikatakan kalam kecuali dia harus lafaz. Cukup? Enggak. Lafaz tersebut harus murokab. Apakah cukup? Tidak. Lafaz yang murokab tadi harus mufid. Apakah cukup? Tidak. Harus bil wadha. Apa itu wadha? Wadha ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama al-wadha maknanya adalah al-qasdu. Apa? Al-qasdu. Maksudnya apa? Maknanya apa? Mutakalim. Al-qasdu maknanya itu menyengaja. Al-qasdu maknanya menyengaja. Menyengaja. Maksudnya apa? Mutakalim melafazkan perkataan tersebut dengan sengaja dan sadar tanpa ada paksaan. Makanya dari sini mengeluarkan perkataannya orang yang tidur. Misalnya ada orang tidur ngomong ngelindur, bahasa Jawanya ngelindur. Zaitun qaimun, zaitun amres, ila akhir. Semua bahasa Arab dikeluarkan semua. Dikatakan kalam apa enggak? Lafaz loh. Murokab. Mufid enggak? Mufid enggak? Nanti akan kita bahas di satu. Al-wadha disengaja enggak? Tidak. Kenapa? Karena akalnya enggak utuh. Atau mabuk. Cogil. Mabuk kan? Masya Allah. Lagi mabuk ngomong al-kalamu wal lafdul murakkab was. Semuanya alfiah dikeluarkan oleh misalnya atau ngomong bahasa Arab apapun itu lah. Dikatakan kalam? Kalam. Tidak. Kenapa? Karena dia dalam keadaan akalnya tidak utuh. Jelas dari sini? Itu al-wadha penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua. Al-wadha penafsiran yang kedua. Al-wadha penafsiran kedua adalah antakunal ifadah bil lafzi alladhi wadu'athu al-arab li ifadati sami. Saya ulangi. Wadha yang definisi kedua adalah antakuna al-ifadah. Antakuna al-ifadah bil lafzi alladhi wadu'athu al-arab li ifadati dhalikal ma'na. Bil lafzi alladhi wadu'athu al-arab li ifadati dhalikal ma'na. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wadha tafsiran kedua adalah lafaz yang digunakan itu menggunakan kaidah peletakan orang Arab. Saya ulangi. Lafaz yang digunakan itu menggunakan kaidah peletakan dari orang Arab. Maksudnya apa? Ketika ada fiil, ada fa'il. Ketika ada mubtada, ada khabar. Ini adalah susunan yang telah ditetapkan oleh orang-orang Arab. Nah, kalau memenuhi syarat ini, maka dia dikatakan al-wadha. Al-wadha dulu. Al-wadha. Jadi biwad'il arabi. Maksudnya apa? Peletakannya menggunakan peletakan bahasa Arab. Contoh kalau pakai bahasa saya. Zaid sampun datang. Ya benar. Zaid telah datang. Dugi. Zaid sampun dugi. Zaid telah datang. Kalam atau enggak? Menurut kalian enggak, menurut saya kalam. Bahasa saya. Tapi bukan bahasa Arab. Ada yang orang Aceh. Sumatera. Apa? Zaid telah datang dalam bahasa daerah. Punya pentingnya. Gimana? Kamu dari orang mana? Ya. Orang Melayu. Roju. Hah? Roju. Melayu. Oh Melayu mirip-mirip lah. Yang aneh-aneh itu bahasanya siapa? Aceh. Ayo coba. Aneh banget. Ini ilmu ya.
sulit loh. Gimana? Zaid telah datang, bahasa daerah. Ilmu din. Telah pergi ya. Telah pergi. Ya Allah, ya. Zaid Kaija. Zaid Kaija. Kaiza. Kaija. Kaija. Zaid Kaija. Kalah enggak? Enggak. Tidak. Karena apa? Karena tidak menggunakan peletakan bahasa Arab. bahasa Arab. Coba tanya, Sat. Minum air kelapa. Air kelapa aja, air kelapa. Kemudian, oke, berarti ini mengeluarkan pertama, yang tadi yang waduk, yang definisi pertama, tafsir pertama gimana? Bil qasad. Jadi kalamnya orang yang tidur atau mabuk tidak dikatakan kalam. Kalau yang kedua, maksudnya adalah antakunal ifadah bilafdi alladhi wadu'atul arab li ifadati dzalikal ma'na. Maksudnya apa? Peletakannya biwad'il arabi. Biwad'il arabi. Saya ada surah gambaran. Ada orang di balik tembok ini misalnya. Teriak. Ja'a Zaidun, Zaidun qa'imun. Ja'a Zaidun qa'imun. Di balik tembok. Kita nggak lihat nih, tapi kedengeran suaranya. Minimal ada 2 faedah yang kita dapatkan. Pertama, Zaid datang, Zaid berdiri. Ini kalam apa enggak? Perkataan dia, Zaidun qa'imun. Ja'a Zaidun. Kalam atau tidak? Hei, ayo, yang yakin. Ngobrol saja yakin kok. Kalam. Kalam. Itu faedah pertama yang kita dapatkan. Faedah kedua yang kita dapatkan adalah kita tahu bahwa ada makhluk hidup yang masih hidup yang ada di balik tembok ini. Ya enggak? Saya ulangi. Faedah pertama yang kita dapatkan, kita tahu bahwa Zaid qa'imun. Faedah kedua, kita tahu bahwa ada orang hidup bernafas di balik tembok ini. Lah, faedah kedua yang mana maksudnya adalah kita tahu ada orang hidup di balik tembok ini, itu kalam atau tidak? Kalam atau tidak? Faedah pertama, kita tahu Zaid adalah orang yang berdiri atau Ja'a Zaid. Kalam atau tidak? Kenapa? Karena dia mengatakan dengan lafaz. Ngomong Zaidun qa'imun, murokab, mufid, ya, wadhu. Ya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, yang mana faedah kedua adalah kita tahu bahwa ada orang hidup bernafas bernyawa di balik tembok ini. Kalam atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita dapatkan konklusi, kesimpulan bahwa ada orang hidup di balik tembok itu dari akal. Dalalahnya akliyah. Makanya faedah kedua yang mengatakan bahwa pemahaman bahwa ada orang hidup di balik tembok ini bukan dinamakan kalam. Jelas sampai sini? Jelas? Nah, itu nanti dimantik kali ya. Dalalah akli. Oke. Perhatikan saya. Kemudian ada berapa tafsiran untuk wadhu? Dua. Yang pertama al-qasdu, ya. Perhatikan saya. Yang pertama al-qasdu. Yang kedua wad'ul arabi. Fokus. Nah, ulama yang mengikut pendapat kedua, sebagian tidak mensyaratkan pendapat yang pertama. Saya ulangi lagi. Ulama yang mengikut pendapat kedua, sebagian tidak mensyaratkan pendapat yang pertama. Maksudnya apa? Jadi tidak mensyaratkan harus apa? Harus sengaja. Jadi menurut ulama ini bahwa orang yang ngantuk, ngelindur, yang cogil tadi itu, kalau dia ngomong Zaidun qa'imun misalnya, itu dianggap kalam. Kenapa? Karena dia tidak mensyaratkan al-qasd. Itu untuk ulama yang tidak mensyaratkan. Kemudian untuk ulama yang mensyaratkan al-qasd, tetapi dia tidak mengikut pendapat al-qasd karena dia mengikut pendapat yang kedua, yaitu apa? Bil wad'il arabi. Bagaimana caranya?
Perhatikan saya. Dia ngikut pendapat kedua. Maksudnya wadhu adalah bilwadil arabi. Tapi dia mensyaratkan dalam kalam harus ada qasdu juga. Tapi dia nggak mau ikut pendapat bilwadhu bimana qasdu. Iya. Perhatikan saya. Nah. Pakai bahasa selain Arab. Bukan dia loh. Kan dia mengikut pendapat kedua. Wadul arabi harus pakai bahasa Arab kan. Nah, tetapi dia tidak mengikut pendapat yang al-qasdu. Iya apa enggak? Fokus. Yang ikut pendapat kedua tadi kan nggak ikut pendapat yang pertama. Tetapi dia tetap mensyaratkan harus ada kesengajaan dalam pengucapan. Kemudian gimana? Qaidnya gimana? Kata ulama, qaidnya cukup di al-mufid. Ulama yang mengikut pendapat kedua yang mengatakan bahwa al-wad' itu biwadil arabi, tapi dia tetap mensyaratkan adanya al-qasdu, itu sudah cukup dengan syarat yang ketiga yaitu al-mufid. Karena seseorang memberi faedah itu mesti menyengah. Paham sampai sini? Nah, berarti orang-orang yang berbicara dengan bahasa ajam itu masuk al-wad' apa enggak? Wadul arabi atau enggak? Tidak. Jelas sampai sini? Kemudian kalau ada burung beo yang punya orang Arab hari-hari ngaji, zaitun qaimun misalnya, bukan ngaji ya. Zaitun qaimun, bisa niru dia. Kalam atau tidak? Kenapa tidak? Syarat apa yang tidak terpenuhi? Akal. Al-qasdu. Karena dia tidak menyengah. Hewan itu nggak punya akal, dia itu nggak menyengah. Jelas ya? Jadi dengan qaid tadi kalian bisa memasukkan apa yang masuk definisi kalam, apa yang tidak masuk dalam definisi kalam. Insya Allah maju deh. Ke depan. Agak maju nggak apa? Jangan. Maju. Yang belakang maju. Ayo Ustaz, Masya Allah. Ustaz Ronggo, Insya Allah, ayo. Tidak apa. Biar cukup. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya, perhatikan saya. Kembali ke lafadz zaid tadi. Lafadz zaid ini dikatakan kalam atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak pertanyaan saya tadi apa? Kalam atau tidak ya? Zaid kalam atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak terpenuhi semua persyaratan kalam. Dia lafadz atau tidak? Masa saya tulis ini? Kalau ditulis gini masuk lafadz ya? Ya anggaplah saya lafadzkan ya. Z. Oke. Murokab tidak? Ya. Mufid? Tidak, karena mufid harus murokab. Mufid harus murokab. Wadhu atau tidak? Bisa jadi di setengah, bisa jadi. Tapi intinya tidak terpenuhi 4 syarat maka tidak dinamakan kalam. Paham sampai sini? Ayo. Lanjut, sudah. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Ayo, sekarang kita akan masuk ke pembagian kalam. Perhatikan. Setelah musannif memberitahu kita bahwa kalam itu apa saja syarat yang harus terpenuhi untuk sesuatu dikatakan sebagai kalam, maka selanjutnya musannif memberikan penjelasan pembagian kalam. Waqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a bima'. Perhatikan saya, ini agak mikir. Tadi masih gampang kan? Nggak mikir. Perhatikan saya. Waqsamuhu salasatun. Waqsamuhu, hunya kembali ke mana? Hunya kembali ke al-kalam. Waqsamuhu salasatun. Pembagian kalam itu ada di 3. Waqsamuhu ai ajza'ul kalam.
Perhatikan saya. Wa aqsamul kalam ay ajza'ul kalam. Perhatikan saya. Ada dua istilah yang harus kita pahami. Ini agak mikir sedikit saja. Ada namanya al-kulli, ada namanya al-juz'i. Perhatikan saya. Ada namanya al-kulli, ada namanya al-juz'i. Ada namanya al-kull dan al-juz. Ini berbeda. Ini berbeda. Ini di ilmu mantik, tapi karena dibahas di sini harus kita bahas. Apa? Saya bahas yang mudah dulu. Apa al-kull, apa al-juz'? Al-juz' jamaknya apa? Ajza. Ajza. Apa itu al-kull, apa itu ajza? Perhatikan. Ajza makna secara bahasa maksudnya adalah al-ajza. Ajza adalah bagian-bagian yang menyusun suatu susunan. Saya ulangi, bagian-bagian yang menyusun suatu susunan. Contoh, saya punya meja, ini meja, bukan punya saya, ini ya. Meja, ini al-kul, susunan. Lihat sini, ini al-kul. Lah, dalam meja ini ada partikel-partikel atau adawat-adawat atau apapun itu yang menyusun supaya menjadi meja. Apa saja? Kayu, lem, paku, paham kali terus apa? Ya, roda misalnya ya. Berarti ada lem, kayu, paku, roda, ila akhir. Al-kulnya adalah kursi misalnya, al-kursi atau maktab, meja. Juzuknya atau ajzanya adalah kayu, paku. Yang menyusun meja ini apa? Kira-kira yaitu paku, kayu, ila akhir. Paku, kayu, roda, ila akhir itu namanya ajza. Al-kulnya adalah meja. Jelas di sini? Saya punya jubah. Jubah ini al-kul. Ajzanya apa? Gak punya kayu dong. Ya, benang, terus butang, apa, kancing, ila akhir. Iya kan? Nah, jubah ini namanya al-kul. Partikel-partikel atau susunan-susunan yang menyusun sehingga menjadi jubah namanya ajza. Jelas di sini? Ajza. Kemudian, sampai sini sudah paham? Nah, ajza disyaratkan semuanya harus ada kalau untuk menjadi kul. Disyaratkan semuanya harus ada untuk menjadi al-kul. Maksudnya apa? Kalau itu menjadi al-kul, semua ajza harus ada. Saya ingin bikin kursi, meja, punya paku, punya apa tadi? Lem, punya roda, tapi nggak punya kayu. Jadi kursi apa enggak? Tidak. Semuanya harus terkumpul supaya partikel-partikel tadi menyusun menjadi meja atau kursi. Saya ingin bikin jubah, punya kancing tapi nggak punya benangnya. Jadi jubah apa enggak? Enggak. Partikel-partikel tadi namanya apa? Ajza. Oke, sampai sini jelas? Nah, oke, dicamkan. Kemudian al-kulli dan al-juz'i. Al-kulli dan al-juz'i. Mudahnya juz'i adalah gimana? Implementasi bahasa mudahnya gimana ini? Juz'i adalah perwujudan dari kulli. Contoh. Saya punya contoh.
Contoh al-kulli. Insanun. Insanun. Ini kulli. Saya punya juz'i di sini misalnya. Zaid. Ila akhir. Zaid adalah perwujudan dari insan. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Zaid insan apa bukan? Oke, kalian melakukan Zaid. Musyafa insan. Musyafa manusia bukan? Manusia. Nah, tanda kulli atau juz'i adalah juz'i boleh dijadikan kulli boleh dijadikan khobar dari juz'i. Saya ulangi sekali lagi. Kaidah dari al-kulli dan juz'i adalah al-kulli boleh dijadikan khobar dari juz'i. Saya kasih contoh. Zaidun insanun. Mana mubtada, mana khobar? Zaidun mubtada. Khobarnya mana? Insan. Insan kulli atau juz'i? Kulli. Juz'inya adalah Zaid. Karena Zaid adalah perwujudan dari manusia. Itu kaidah dalam kulli dan juz'i. Al-kulli bisa dijadikan khobar dari juz'i. Coba kita ambil kaidah kulli juz'i dimasukkan ke al-kul dan al-ajza. Oke. Al-ajza tadi apa? Partikel-partikel yang menyusun al-kul. Contohnya meja. Ajzanya apa? Kayu, paku. Paku apa bahasa Arabnya? Mismar ya? Mismar. Saya bikin contoh. Al-mizmar kursiyun. Al-mizmar kursiyun. Paku adalah kursi. Benar apa enggak? Bisa dikatakan seperti itu apa enggak? Kenapa? Karena paku adalah juzu atau ajza, bukan juz. Jelas sampai sini? Kancing adalah jubah. Ini kaidah dari kuliah atau juz'i. Kita coba terapkan di sini. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ini juzu. Beda lagi kalau kita bikin contoh kulli, coba. Bikin contoh susah. Oke. Paling gampang aja, yang paling relate lah ya. Anies Baswedan presiden kita. Contoh. Personal. Abah Anies adalah presiden kita. Contoh. Nahwu itu perhatikan. Nahwu itu dikatakan nahwu karena harus memperbanyak contoh. Anies Baswedan adalah ayo sama-sama. Anies Baswedan adalah Oke, contoh. Pak Anies presiden adalah al-kulli. Nah, perwujudan dari al-kulli adalah juz'i. Bisa nggak kita jadikan mubtada dan khobar? Juz'inya siapa? Pak Anies. Kullinya presiden. Bisa apa enggak? Bisa. Karena kenapa? Karena Pak Anies bukan ajza. Maksudnya apa? Bagian-bagian yang menyusun dari presiden. Sepatu, apa? Merek sepatu yang paling terkenal? Oke, Nike. Oke, Nike. Nike adalah sepatu. Sepatu apa bahasa Arab? Khida, ayo. Nike khidaun. Nike adalah sepatu. Itulah juz'i ke kulli ke juz. Tapi coba kita lihat dari kulnya dan ajza. Sepatu khida, kul juga. Kita bisa masukkan kul juga. Ajza yang menyusun sepatu apa aja? Tali. Ya tali misalnya, apa? Paku. Alas. Ya itulah, alas, kapas misalnya ya. Saya nggak tahu, saya bukan produsen sepatu. Alas, kapas itu adalah ajza dari sepatu. Boleh nggak kita katakan kapas adalah sepatu? Tidak. Kenapa? Karena kapas alas adalah ajza, bukan juz. Sudah paham maknanya?
Oke, fokus. Oke, kalau kita sudah bisa membedakan itu, kembali ke wa aqsamuhu. Perhatikan, perkataan dalam bahasa Arab ketika menggunakan lafaz aqsam, maknanya juz'i atau ajza? Maknanya adalah juz'i. Perhatikan saya. Makna hakikinya adalah juz'i. Ketika saya mengatakan wa aqsamuhu, itu maknanya adalah juz'i. Bukan ajza. Sekarang coba kita praktekkan di kitab. Wa aqsamuhu pembagian kalam. Di situ apa? Wa aqsamuhu ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, huruf. Perhatikan saya. Boleh nggak kita, oke, kalau memang itu benar ajza, maknanya ada juz'i, kita praktekkan kaidah juz'i. Apa kaidah juz'i? Perwujudan dari kulli. Kaidahnya apa? Cara membuktikannya gimana? Kulli bisa dijadikan khabar dari juz'i. Berarti wa aqsamuhu ismun wa fi'lun wa harfun. Bunyinya kembali kemana? Al-kalam. Boleh nggak kita katakan al-ismu kalam? Al-ismu kalam, al-fi'lu kalam, al-harfu kalam. Boleh apa enggak? Boleh. Perhatikan. Al-harfu kalam. Boleh nggak kita jadikan seperti itu? Al-harfu kalam, huruf adalah kalam. Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Syaratnya kalam tadi apa? Oke. Saya punya contoh. Murakkab. Hal. Atau satu aja lah. Ini dikatakan atau hal saja satu. Ini bisa dikatakan kalam atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena di antara empat ini mana yang nggak ada yang mana? Lafaz nggak? Ya. Saya ngomong hal. Lafaz. Murokab nggak? Berapa kalimat ini? 3. Tapi kan tersusun dari 3. Jadi mata rokabah min kalimatain faso ikan. Berarti murokab masuk. Mufid nggak? Memberi faedah nggak? Tidak memberi faedah. Berarti al-harfu kalam ini benar apa enggak? Benar. Fokus. Pertemuan pertamanya. Al-harfu kalam. Kita kan pakai aqsam, maknanya apa? Juz'i. Berarti juz'i bisa dijadikan mubtada yang mana khabarnya adalah kulinya. Berarti al-harfu kalam benar apa enggak? Benar. Salah. Karena ini tidak kan? Salah. Berarti perhatikan saya. Berarti makna di aqsam, makna dalam lafaz aqsam, makna hakikinya adalah juz'i. Tetapi dalam kitab Jurmiyah wa aqsamu, lafaz aqsam tidak menggunakan makna hakiki, tapi menggunakan makna majazi. Makanya saya katakan tadi wa aqsamu ay ajza'u al-kalam. Ay ajza'u al-kalam. Paham sampai sini? Aqsam secara umum digunakan untuk makna juz'i. Itu hakikinya, tapi makna majazinya aja di dalam kitab ini wa aqsamu salah satu itu menggunakan makna ajza, yaitu makna majaz. Jelas sampai sini? Oke, sekarang kita praktekkan. Kalau memang benar masuk di ajza. Ajza tadi definisinya di mana? Sesuatu yang menyusun sebuah susunan. Saya punya lafaz Zaidun qaimun.
Kaidahnya kulli dan juz'i tadi apa? Bahwa al-ajza itu menyusun al-kul. Sekarang kita perhatikan. Dalam kalam semuanya tidak keluar dari 3 lafaz. Benar apa tidak? Kalau enggak isim, fi'il atau huruf. Nah, karena 3 kalimat inilah yang menyusun sebuah kalam. Maka berarti wa aksamuhu paling tepat di sini digunakan untuk makna hakiki atau majaz. Makna majaz. Maksudnya adalah ajza. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut. Lanjut baca. Wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfu ja'a li ma'na. Ayo, sekarang kita membahas isim. Yang pertama adalah isim. Apa definisi isim? Perhatikan saya. Apa definisi isim? Ma dalla ala ma'nan, tulis. Ma dalla ala ma'nan bi nafsihi. Ma dalla ala ma'nan bi nafsihi wa lam yaqtarin biz zaman. Ma dalla ala ma'nan bi nafsihi wa lam yaqtarin biz zaman. Apa maksudnya? Perhatikan. Kalimat apa itu isim? Kalimat yang menunjukkan atas makna menunjukkan atas makna dengan dirinya sendiri, tetapi tidak ada hubungan dengan zaman. Contoh Zaidun. Apa maknanya Zaidun? Zaid. Apa maknanya? Hah? Zatun musamma musyakhas bi al-musamma bi Zaid. Orang yang dinamakan dengan Zaid. Itu maknanya. Ada hubungannya dengan zaman enggak? Telah bernama Zaid atau sedang bernama Zaid atau akan enggak ada hubungannya dengan zaman. Baitun, al-bait, rumah. Memiliki makna? Memiliki makna. Ada hubungan dengan zaman? Tidak. Itu adalah kalimat isim. Jelas sampai sini? Kemudian fi'il. Apa itu fi'il? Isim tadi isim mudahnya itu kata benda lah. Entah bisa kata benda atau kata sifat. Itu kalau saya belajar dulu kecil seperti itu. Tapi sebenarnya kata-kata itu enggak sepenuhnya salah, tapi enggak benar total. Jadi definisi yang paling pas adalah ma dalla ala ma'nan bi nafsihi walam yaqtarin bis zaman. Memiliki makna dengan dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan zaman. Kemudian fi'il, apa itu? Ma dalla ala ma'nan bi nafsihi, sama seperti isim. Bedanya apa? Wa yaqtarin biz zaman. Ada hubungannya dengan zaman. Ada hubungannya dengan zaman. Perhatikan. Fi'il dia memiliki makna dan berhubungan dengan zaman. Zaman ada berapa? Ada 3. Yang pertama zaman yang telah lewat atau lampau. Terus zaman sekarang atau hal. Kemudian zaman mustaqbal, masa depan. Ketika kalimat fi'il menunjukkan makna telah lampau, namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Saya kasih contoh di sini. Doroba. Maknanya apa? Dia telah memukul. Telah, perhatikan. Dia memiliki makna. Apa saja maknanya? Maknanya apa? Memiliki hadas. Hadas itu apa? Kejadian. Kejadiannya apa? Pemukulan. Ada zamannya? Ada. Telah lampau. Kalau maknanya, kalau zamannya telah lampau, namanya fi'il madhi. Kemudian ada contoh yadribu. Memiliki makna?
makna, memiliki makna. Di dalamnya ada hadas, kejadian. Ada kejadiannya apa? Pemukulan. Zamannya ada 2. Perhatikan. Nah, fi'il mudhari ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari memiliki 2 zaman. Imma zamanul hal, zamannya hal sekarang, atau mustaqbal. Contoh, ketika saya mengatakan Ronggo yusolli. Ronggo yusolli. Sekarang dia lagi sholat. Contoh. Berarti fi'il mudhari saya maknanya hal atau mustaqbal? Hal, karena sekarang Ronggo sholat. Atau saya mengatakan Ronggo yusolli, tapi sekarang nggak sholat, entah nggak tahu kapan sholatnya. Contoh. Lah itu maknanya mustaqbal. Jelas habis ini? Terus apa yang membedakan kalau kita membaca kitab ini zamannya hal atau mustaqbal? Al-muhaddid as-siyaq. Apa? Al-muhaddid as-siyaq. Nanti yang membedakan adalah siyaqul kalam. Kehendak dari lafaz tersebut menghendaki hal atau mustaqbal. Jelas habis ini? Itu fi'il. Fi'il ada 3. Perhatikan saya. Fi'il ada 3. Pertama fi'il madhi. Kedua fi'il mudhari. Yang madhi bermakna apa? Lampau. Fi'il mudhari bermakna hal atau mustaqbal. Fi'il satunya lagi. Fi'il amr. Maknanya apa? Perintah. Ini menurut madhab Basrah. Menurut Basrah, fi'il ada 3. Madhi, mudhari, dan amr. Sedangkan menurut Kufah cuma 2. Apa saja? Madhi dan mudhari. Kenapa? Karena amr dibentuk dari fi'il mudhari. Jelas seperti ini? Oke. Kemudian yang terakhir adalah wa harfun jaa li makna. Kalimat ajza'ul kalam yang ketiga adalah huruf. Huruf seperti apa yang dikehendaki? Adalah huruf yang jaa li makna, yang memiliki makna. Bukan semua huruf. Contoh huruf mabna. Huruf apa ya? Bahasanya itu huruf susunan. Contoh saya mengatakan Zaidun, berarti kan saya mengatakan Zaidun. Ada huruf penyusunnya enggak? Ada, apa saja? Zai, ya, dan dal. Apakah huruf ini yang dimaksud dari pembagian kalam? Tidak. Bukan huruf mabna atau huruf hijaiyah, bukan. Tetapi huruf seperti apa? Huruf wa harfun jaa li maknan. Huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Contoh fil bait. Kana Zaidun fil bait. Fi di sini memiliki makna atau tidak? Maknanya itu di fi atau di mana? Di al-baitnya atau di mana? Hah? Berarti ya, definisi huruf dulu. Definisi huruf apa? Definisi huruf ma dalla ala maknan fi ghairi. Ma dalla ala maknan fi ghairi atau bi ghairi. Apa bedanya dengan isim, fi'il, huruf? Kalau isim sesuatu yang menunjukkan atas makna dengan dirinya sendiri tetapi tidak berhubungan dengan zaman. Kalau fi'il menunjukkan makna atas dengan dirinya sendiri tapi berhubungan dengan zaman. Kemudian kalau huruf dia memiliki makna bukan dengan dirinya sendiri. Bukan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan kalimat setelahnya. Entah itu isim atau fi'il. Saya kasih contoh. Hal Zaidun fid dar atau hal Zaidun qa'imun. Hal Zaidun qa'imun. Kalau tulisannya kurang jelas, afwan ya, ini khot Surabaya ini. Oke. Hal Zaidun qa'imun. Pertanyaan saya, hal maknanya apa? Istifham. Pertanyaan kan? Istifham. Pertanyaan saya, makna istifham itu ada pada halnya atau gimana?
pada kalimat setelahnya. Kenapa? Karena al-harf la yadullu ala ma'nan binafsihi. Dia tidak menunjukkan makna kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia menunjukkan makna pada selainnya. Contohnya di sini, hal Zaidun qa'imun. Perkataan istifhamnya itu bukan pada halnya, tetapi nisbah isnad kepada Zaidun qa'imun. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah pada lafaz Zaidun qa'imun. Hal Zaidun qa'imun, apakah Zaid berdiri? Istifhamnya, pertanyaannya di hal atau di Zaidun qa'imun? Di Zaidun qa'imun. Pertanyaannya diletakkan pada Zaidun qa'imun. Oleh karena itu dia tidak menunjukkan makna atas dirinya sendiri. Tapi isnad musnad disandarkan kepada kalimat setelah. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian wa harfun ja'a li makna. Huruf yang miliki makna. Yang dimaksud bukanlah huruf hijaiyah, huruf mabna tadi, jelas ya. Zaidun, za, ya, dal. Ronggo. Susah sekali, Bro. Ro. Ya, kita. Ya, gitu ya, susah sekali. Ya, Pak, itu apa? Ya. Ronggo. Ya, bukan huruf-huruf yang itu, tapi huruf yang memiliki makna. Contohnya apa? Huruf jar, huruf atof sampai dan lain-lain. Jelas di sini? Jelas di sini? Berarti penyusun pembagian atau ajza kalam ada berapa? 3. Isim, fi'il, huruf yang seperti apa? Ja'a 5. Jelas ya? Berarti maksud dari wa aqsamuhu, pembagian kalam, maksudnya juz'i atau ajza'ul kalam. Maknanya apa? Kalam, perhatikan ya. Kalam itu tidak mungkin lepas dari 3 kalimat tersebut. Tidak mungkin lepas dari 3 kalimat. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Jelas di sini? Walaupun nanti di sini ada pembahasan lebih panjang dan seru sebenarnya, cuma kurang pas di sini. Jelas di sini? Oke, lanjut. Ustaz, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli al alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Ayo, Pak, perhatikan. Sekarang tadi kita sudah membahas apa itu kalam. Kalam syaratnya apa saja. Kemudian perkara-perkara yang menyusun kalam itu apa saja sudah kita bahas. Perkara menyusun kalam tadi apa? Isim, fi'il, huruf. Lah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa ini kalimat isim, ini kalimat fi'il, ini kalimat huruf. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Ketika kita diberikan atau disodorkan kalimat bahasa Arab, contohnya idrib. Lah, ini kalimat isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Lah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini kalimat fi'il, bukan isim dan juga bukan huruf? Nah, ini akan kita bahas. Fal ismu yu'rafu bil al-khafdi. Bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil jar. Pertama al-khafd. Apa itu al-khafd? Khafd itu jar. Oke. Ini ada perbedaan istilah antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Ulama Kufah, mereka menggunakan istilah khafd. Sedangkan ulama Basrah menggunakan istilah jar. Berarti Imam Ajurumi ini apa? Kufah atau Basrah? Beliau bukan Kufah juga bukan Basrah. Beliau imam. Mujtahid. Jadi beliau tidak taklid pada mazhab tertentu. Imam Syafi'i mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Mujtahid. Orang-orang setelahnya mengikut beliau. Jelas ya? Kebetulan dalam penamaan ini Ibnu Ajur sepakat dengan ulama Kufah. Jelas ya? Buktinya apa? Ketika nanti di bab khobar ada khobar jumlah sampai
jumlah. Sifat jumlah ada apa aja? Dzaraf dan jar majrur. Menggunakan istilah jar majrur. Jar itu istilah ulama Basrah. Berarti mana nih? Beliau Kufah atau Basrah? Dalam penamaan yang di khobar, beliau sepakat dengan ulama Basrah. Jelas di sini ya? Beliau imam. Oke. Sekarang pertama untuk mengetahui jam berapa? Kayaknya kita sudah dulu lah. Kita lanjut besok. Naktafi bihada. Ada pertanyaan sampai sini? Maksud. Besok nggak ada, bisa dipakai yang teman. Besok. Aduh. Ya tadi akan agak telat karena diputar-putar dulu sama Amut Remkonya. Besok insya Allah jam 10 tepat. Insya Allah.